Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Begitupun tentunya kita senantiasa bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau bersama dengan para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berislam sampai hari ini. Kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaat pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan mengulangi pelajaran kita, yaitu yang berkaitan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Kita kembali memurajaah, kita kembali mengulang pelajaran kita yang berkaitan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Materi kita pada sore hari ini merujuk pada satu kitab, yaitu kitab Minhajul Qasidin. Ya, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Minhajul Qasidin. Yang mana buku ini dikarang oleh seorang ulama besar, dalam hal ini Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, atau dikenal dengan panggilan Ibnu Qudamah. Inilah kitab yang kita jadikan rujukan pada sore hari ini agar materi yang kita sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Jadi kita menyampaikan materi dakwah, diusahakan agar sumber kitabnya disebutkan agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya kita mencoba untuk
merujuk kepada salah satu kitab ulama kita, yaitu kitab Minhajul Qasidin, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekali lagi yaitu berkaitan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Mengapa kita membahas materi ini? Agar kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, agar kita tetap termotivasi menuntut ilmu, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang ilmu Islam. Makanya kita akan sebutkan kembali keutamaan menuntut ilmu tersebut, agar kita termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu, utamanya ilmu yang berkaitan tentang ilmu agama. Jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini penulis membuka tulisannya dengan mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Penulis Ibnu Qudamah memulai tulisannya dalam bab ini, ilmu dan keutamaan ilmu, dengan menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9 sebagai dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah seakan-akan bertanya kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Adakah sama? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang faham dengan orang-orang yang tidak faham? Tentu jawabannya sangatlah berbeda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sangatlah berbeda antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, dalam perkara-perkara duniawi saja itu sangat berbeda antara orang-orang yang berilmu di suatu bidang tertentu dengan orang-orang yang tidak berilmu di bidang tertentu tersebut. Ya, apatah lagi ketika kita berbicara tentang agama. Sungguh sangat jauh perbedaan antara orang-orang yang faham agama, orang-orang yang mengerti agama, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengerti agama. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu, mengisi waktu-waktu kita dengan belajar ilmu Islam, ya, membaca buku, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis kajian-kajian ilmu Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah bisa disamakan? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya sekali lagi, tentu tidaklah sama. Sangat jauh perbedaannya antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam perkara ibadah salat saja, salatnya orang yang berilmu tentu sangat jauh berbeda dengan salatnya orang yang tidak berilmu. Ya. Dalam hal wudunya orang yang berilmu tentu sangat jauh berbeda dengan wudunya, tata cara wudunya orang-orang yang tidak berilmu. Begitupun dengan perkara-perkara Islam yang lainnya. Begitupun dengan urusan-urusan dalam agama Islam yang lainnya. Kemudian selanjutnya penulis juga mengangkat firman Allah dalam penggalan surat Al-Mujadilah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Jadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah akan meninggikan,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, akan mengangkat derajat, akan meninggikan derajat orang yang berilmu, ya. Kemudian dia juga berilmu, ya. Dia beriman dan berilmu. Orang beriman dan berilmu, inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu mempunyai derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin. Jadi, orang-orang yang berilmu, dalam hal ini para ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama itu mempunyai derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin. Ya, perbandingan antara ulama, antara orang-orang berilmu dibandingkan orang-orang mukmin yang tidak berilmu, itu perbandingannya seperti perbandingan sebanyak 700 kali derajat. Coba bayangkan, sebanyak 700 kali derajat. Kemudian jarak di antara dua derajat ini terbentang sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jadi jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu selama 700 tahun perjalanan. Ya, coba kita bayangkan, orang yang berilmu dibandingkan orang-orang mukmin itu derajatnya 700 kali lipat derajat, 700 derajat. Kemudian jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu ditempuh dengan perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Jadi jarak yang satu dengan jarak yang dua, jaraknya itu ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Nah, begitu mulianya kedudukan orang-orang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dalam As-Sahihain, ya, disebutkan dari hadits Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan dalam masalah agamanya. Jadi, dalam hadits yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk memahami agamanya dengan baik. Jadi, salah satu barometer bahwa seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut mampu memahami agama ini dengan baik. Yufaqihu fid din, diberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk memahami urusan-urusan dalam agamanya. Ya, ini. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya, untuk memahami agamanya dengan baik, dengan benar. Itu salah satu ukuran, itu salah satu barometer bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Jemaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Umamah berkata bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua orang. Jadi Abu Umamah dia berkata bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dua orang, ya. Satu ahli ibadah dan satu ahli ilmu. Ya, manakah yang lebih utama? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Ya, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu manakah yang lebih utama kedudukannya antara ahli ibadah dibandingkan dengan orang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah sama dengan kelebihan atas orang yang paling hina di antara kalian. Ya, coba bayangkan. Kelebihan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya di sini ahli ibadah yang tidak berilmu, ya hanya beribadah tanpa orang berilmu sama dengan kelebihan atas orang yang paling hina di antara kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlahu fi juhriha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian penghuni langit dan bumi, termasuk pula semut di dalam liangnya, termasuk pula ikan paus, mereka benar-benar bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian penghuni langit dan bumi, termasuk ikan, termasuk semut yang ada di dalam liangnya, termasuk ikan paus yang ada di dalam lautan, semua itu benar-benar bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mereka bersalawat kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Allah bersalawat artinya Allah merahmati, Allah meridhoi orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nabi bersalawat artinya Nabi mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu agar dirahmati, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun malaikat. Begitupun dengan semut yang ada di dalam liangnya. Kemudian ikan paus yang ada di lautan, semuanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, bagi orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Nah, inilah kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadits yang lain disebutkan, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, ya. Jadi ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah ialah seperti kelebihan rembulan pada bulan purnama atas seluruh bintang gemintang. Jadi, kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu diibaratkan seperti bulan purnama, ya, di malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ya, bulan purnama, di malam bulan purnama itu diibaratkan orang yang berilmu. Sedangkan bintang-bintang itu diibaratkan ahli ibadah. Ya, coba kita lihat bulan purnama, di malam bulan purnama itu cahayanya sangat terang. Walaupun satu, tetapi cahayanya sangat terang. Sedangkan bintang-bintang, walaupun banyak, bintang-bintang ini tidak mampu mengalahkan terangnya cahaya bulan purnama.
Seperti itulah ibarat perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berilmu itu diibaratkan bulan purnama di malam bulan purnama yang bersinar dengan terang. Kemudian ahli ibadah yang tidak berilmu diibaratkan seperti bintang-bintang yang bertebaran yang banyak, tetapi cahayanya tidak mengalahkan cahaya bulan purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan haditsnya, sabdanya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah para pewaris nabi-nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa orang berilmu itu tentunya yang dimaksud adalah ulama. Seseorang tidak mungkin mencapai tingkatan derajat ulama kalau dia tidak berilmu, tidak menguasai ilmu agama. Al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama itu, orang berilmu itu pewaris nabi. Jadi ulama-ulama itu, ulama-ulama rabbani yang mukhlis, yang ikhlas, yang jujur, ya, yang thiqah, yang terpercaya, mereka itu adalah pewaris nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala wafat meninggalkan umatnya, tidaklah meninggalkan harta benda, tidaklah meninggalkan dirham, tidaklah meninggalkan dinar, tidaklah meninggalkan kekayaan, tidak. Tetapi para nabi-nabi wafat meninggalkan umat-umatnya, mereka mewariskan ilmu. Ilmulah yang mereka tinggalkan, ilmulah yang mereka wariskan. Maka Rasulullah mengunci sabdanya dengan mengatakan, barang siapa mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, para nabi wafat tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan harta benda. Tetapi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka wafat meninggalkan umatnya dengan meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itu luar biasa keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari Safwan bin As-Sal radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini luar biasa. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Jadi para malaikat itu benar-benar mereka meletakkan sayapnya kepada orang yang sedang mencari ilmu, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar ilmu. Mengapa malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang berilmu? Oleh karena malaikat ridah, malaikat senang terhadap apa yang dicari oleh orang tersebut. Ya, malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu karena malaikat senang, malaikat ridah terhadap apa yang dicari orang tersebut, yaitu ilmu. Kemudian Al-Khattabi memberikan penjelasan tentang makna meletakkan sayap dalam hadits ini di seorang soleh. Al-Khattabi, beliau memberikan pembagian tentang pengertian meletakkan sayap. Yang pertama, makna meletakkan sayap di sini adalah yaitu membentangkan sayapnya. Jadi yang pertama kata Al-Khattabi, makna meletakkan sayap yaitu para malaikat itu membentangkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna meletakkan sayap yaitu merendahkan dan menundukkannya. Merendahkan dan menundukkannya karena hendak menyampaikan hormat kepada orang yang mencari ilmu. Jadi makna meletakkan sayap yaitu merendahkannya dan menundukkannya karena ingin memberikan hormat, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, maknanya yaitu bahwa malaikat itu memang langsung turun ke majelis ilmu. Ya,
Malaikat itu langsung turun di majelis ilmu, duduk bersama dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Menunggui orang yang sedang menuntut ilmu, dan malaikat tidak terbang meninggalkan tempat tersebut. Jadi inilah 3 makna meletakkan sayap yang dijelaskan oleh Al-Khattabi, yaitu yang pertama, malaikat membentangkan sayapnya. Yang kedua, malaikat merendahkan, menundukkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Yang ketiga, bahwa malaikat itu betul-betul hadir di tempat tersebut, duduk bersama dengan orang yang sedang menuntut ilmu, bermajelis, menunggui orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu, dan malaikat tidak terbang dari tempat tersebut. Luar biasa. Bayangkan, malaikat hadir ketika kita bermajelis ilmu di masjid tentunya, maka malaikat itu hadir bersama kita. Hadir bersama kita menuntut ilmu. Ketika malaikat hadir bersama kita, maka di sana ada rahmat Allah. Karena bersamaan dengan hadirnya malaikat bersama dengan kita, maka pada saat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala juga bersama kita. Nah, inilah tentunya akan memberikan motivasi kuat kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar Islam, ya, sampai kita meninggal dunia. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jadi barang siapa, tentunya kita manusia, laki-laki atau wanita, yang menempuh suatu jalan, yang meniti suatu jalan, apa tujuannya? Yaitu untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dari hadis yang mulia ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa salah satu cara yang kita tempuh agar kita mudah masuk surga, yaitu kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan langsung kepada kita. Tentu saya dan kita semua pasti menginginkan masuk surga dengan mudah. Kita berupaya, kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Tujuan kita tidak ada lain untuk masuk surga dengan mudah. Kita ingin masuk surga dengan mudah, bahkan kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jalan agar kita bisa masuk surga dengan mudah yaitu dengan menuntut ilmu. Ya, meniti jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa didatangi kematian. Jadi barang siapa didatangi kematian pada saat dia sedang mencari ilmu. Jadi ada orang yang sedang mencari ilmu. Kemudian dalam proses mencari ilmu dia mati. Dalam proses mencari ilmu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Dia mencari ilmu tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan Islam. Dia mencari ilmu tersebut
dengan tujuan untuk menghidupkan agama Islam, tapi dia mati dalam proses tersebut, maka antara dirinya dan para nabi hanya ada satu derajat di surga. Hadits diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ad-Darimi. Ya, hadits ini hadits hasan. Hadis hasan, kedudukannya baik. Kita ulangi maknanya, bahwa ketika ada seseorang yang sedang mencari ilmu, di mana dia mencari ilmu tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan ajaran Islam, untuk memuliakan Islam, kemudian takdir Allah, dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam menuntut ilmu, maka jarak antara dia dan para nabi di surga hanya 1 derajat. Luar biasa. Hanya 1 derajat jaraknya. Dekat sekali. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagaimana keutamaan orang-orang yang keutamaan ilmu, dan tentunya ilmu itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ya, ini perkataan Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi sesungguhnya orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain, maka setiap hewan yang melata akan memohon ampun baginya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan kebaikan, maka seluruh binatang melata yang ada di atas permukaan bumi ini akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula ikan paus di lautan. Coba kita bayangkan, berapa banyak spesies makhluk Allah yang melata di atas permukaan bumi ini. Nah, semua makhluk melata ini, termasuk ikan paus, mereka akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin ikan paus memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu? Jadi, bagaimana mungkin ikan paus itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang berilmu? Jawabannya adalah karena manfaat ilmu meliputi segala sesuatu, termasuk ikan paus. Orang-orang yang berilmu tentu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Orang-orang yang berilmu tentu mereka akan memberikan nasihat agar berbuat santun kepada segala sesuatu, termasuk terhadap hewan yang disembelih dan ikan paus. Ya, karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada setiap makhluk berupa permohonan ampun bagi orang-orang yang berilmu sebagai balasan dari perbuatan mereka yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ikan paus untuk memohon ampunkan orang-orang yang berilmu, karena orang-orang yang berilmu itu tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Orang-orang berilmu itu bisa bernasihat kepada orang lain untuk tidak melakukan kerusakan, termasuk diantaranya ketika menyembelih hewan. Orang-orang yang berilmu itu mengerti tata cara menyembelih hewan. Bagaimana agar hewan itu tidak tersiksa ketika disembelih. Ya, makanya Allah mengilhamkan kepada ikan paus untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Coba kita bayangkan, ya, berapa banyak binatang melata yang ada di atas permukaan bumi ini. Berapa banyak spesies binatang melata yang ada di atas permukaan bumi ini. Semuanya akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, begitupun dengan ikan paus yang ada di lautan. Berapa banyak ikan paus yang ada di lautan? Berapa luas lautan, berapa banyak ikan paus yang ada di lautan? Semuanya memohonkan ampun kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Al-Hasan rahimahullahu taala pernah berkata, ya, andaikan tidak ada orang-orang yang berilmu, tentu manusia tidak berbeda dengan binatang.
Ya, Al-Hasan rahimahullah taala pernah berkata bahwa seandainya tidak ada orang-orang yang berilmu, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Sebab ilmu itulah yang membedakan antara kita dengan manusia. Kemudian Ka'ab rahimahullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyu? Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pelajarilah kebaikan. Pelajarilah kebaikan wahai Musa. Kemudian ajarkanlah kebaikan itu kepada manusia." Jadi, pelajarilah kebaikan itu dan ajarkanlah kepada manusia. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia kalau kita tidak belajar, tidak berilmu. Kebaikan apa yang bisa kita ajarkan kepada manusia kalau kita tidak memahami ilmunya? Nah, ilmu bisa kita pahami ketika kita belajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Pelajarilah kebaikan wahai Musa dan ajarkanlah kepada manusia." Oleh karena aku, kata Allah, membuat kuburan orang yang mengajarkan kebaikan dan mempelajarinya bercahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kuburan orang yang mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan itu bercahaya. Coba kita bayangkan, kita dimasukkan ke dalam kuburan yang meternya hanya 1 meter sekian. Ditimbun kita, gelap gulita di dalam, pengat, panas. Tetapi Allah cahaya, memberikan cahaya kepada kuburan kita sehingga terang. Ya. Syaratnya adalah pelajari kebaikan dan ajarkan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan kita dengan cahaya. Hingga mereka tidak merasa kesepian di tempatnya. Sehingga kita tidak merasa kesepian di dalam kuburan karena Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan kita dengan cahayanya. Bagaimana bentuk dan modelnya? Wallahu a'lam. Kita hanya sebatas mengimani bahwa Allah memberikan cahaya. Bagaimana bentuk dan modelnya? Wallahu a'lam. Kemudian Muaz bin Jabal pernah berkata, pelajarilah ilmu. Nah, pelajarilah ilmu. Karena mempelajari ilmu, karena Allah itu mencerminkan ketakutan. Pelajarilah ilmu. Karena mempelajari ilmu dengan niat mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mencerminkan ketakutan kita. Mencari ilmu adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya untuk keluarga adalah takarrub. Ya, mengajarkan ilmu itu kepada keluarga kita adalah bentuk takarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu Islam kepada istri kita bentuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, pembantu kita jika kita memilikinya, maka itu bentuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah pendamping saat sendirian. Ilmu adalah pendamping kita di saat kita sendirian dan teman karib kita di saat kita menyepi, di saat kita sepi, sunyi. Nah, itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan-keutamaan ilmu ya di dalam kitab Minhajul Qasidin ini. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, tentu banyak kekurangan, ketidaksempurnaan di dalam menyampaikan kitab ini. Kita sampaikan sebatas apa yang kita bisa pahami dari pembahasan kitab yang mulia ini. Kemudian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jadi sahabat Nabi kita, ya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya yang disebut orang berilmu, ya coba kita perhatikan, sesungguhnya orang yang disebut orang alim atau orang berilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa sesungguhnya yang disebut orang alim, sesungguhnya yang disebut orang berilmu adalah
orang yang beramal dengan ilmunya. Jadi orang yang beramal dengan ilmunya. Buat apa ilmu kalau tidak diamalkan? Ya, ada kajian namanya kaildam, kesenjangan antara ilmu dan amal. Nah, inilah terkadang penyakit yang menggerogoti sebagian umat Islam, sebagian penuntut-penuntut ilmu, yaitu kesenjangan antara ilmu dan amal. Ilmu kita sudah sampai ke langit, tapi amal kita masih di tanah. Ilmu kita sudah luar biasa tingginya, tapi amal kita masih sangat rendah. Kaildam, kesenjangan antara ilmu dan amal. Ini ada materi yang pernah disampaikan guru kita, Ustadz Mudakir dan Ustadz Iqbal, yaitu tentang kaildam, kesenjangan antara ilmu dan amal. Makanya orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Dan ilmunya itu betul-betul berkesesuaian dengan amalnya. Ya, apa yang dia pelajari, ya itulah yang diamalkannya. Dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ini. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya perkataan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya perkataan. Bukanlah dengan banyaknya perkataan. Namun ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang menghantarkan seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Innamah yakhsyallahi min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Seseorang tidak akan mungkin takut kepada Allah kalau dia tidak berilmu. Tidak mungkin takut kepada Allah kalau dia tidak berilmu. Salah satu jalan agar kita takut kepada Allah yaitu harus memiliki ilmu agama yang benar. Kemudian dalam buku ini ya, kita ambilkan tambahan dalam buku Mizanul Muslim. Ya, di materi yang tadi kita sampaikan itu dari buku Minhajul Qasidin, ya, kita tambahkan dari buku Mizanul Muslim karena ada kaitannya antara pembahasan kita di kitab Minhajul Qasidin dan di kitab Mizanul Muslim. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah bersepakat. Jadi seluruh sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah bersepakat bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu hukum halal haram, wajib sunnah, mereka faham, mereka mengerti semuanya, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengaplikasikan ilmunya, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mengetahui perbuatan zina itu haram. Jadi orang-orang yang mengetahui zina itu haram, namun tetap berbuat zina, maka dia adalah orang yang bodoh dan tidak berilmu. Ya, orang-orang yang faham tentang haramnya zina, tetapi tetap melakukan perbuatan zina, maka mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Mereka bukanlah orang-orang yang berilmu. Sekalipun mereka itu bergelar doktor, profesor, ustadz, kiai, ataupun ulama panutan. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang dia faham ilmunya, dia tahu hukumnya, kemudian dia lakukan yang bertentangan, maka mereka bukanlah orang-orang yang berilmu, melainkan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Demikian pula orang yang mengetahui bahwa salat itu wajib, namun ia tidak mau mengerjakannya, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Walaupun mereka bergelar doktor ataupun kiai. Kesimpulannya bahwa orang yang mengetahui namun tidak mau mengamalkannya adalah orang-orang bodoh dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran, orang-orang yang faham tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mengamalkannya, tidak mengaplikasikannya dalam kehidupannya, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam pandangan syariat yang mulia ini.
Jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita akan tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan salah satu hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, wajib atas setiap muslim. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan diri kita muslim, bukan hanya salat yang wajib. Kalau kita sudah menganggap diri kita muslim, Islam, berserah diri kepada Allah sepenuhnya, maka bukan hanya salat yang wajib, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib, bukan. Tetapi menuntut ilmu juga wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu, menuntut ilmu itu fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi fardu ain diwajibkan kepada setiap muslim. Beda kalau fardu kifayah. Nah, fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Ya, disinilah para ulama kita berbeda. Ilmu apa yang wajib untuk dipelajari? Yang pertama dipelajari. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa orang-orang saling berbeda tentang ilmu yang diwajibkan ini. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang-orang itu berbeda tentang ilmu yang diwajibkan atau ilmu yang utama untuk dipelajari. Pertama, para fuqaha itu ahli fikih, mereka mengatakan bahwa ilmu yang pertama yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih. Apa alasannya? Para fuqaha mengatakan bahwa yang pertama harus dipelajari adalah ilmu fikih karena fuqaha mengatakan karena dengan ilmu fikih seseorang bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jadi itu alasannya fuqaha, para ahli fikih mengatakan bahwa ilmu yang wajib pertama untuk diketahui, dipelajari adalah ilmu fikih. Karena dengannya seseorang bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian mufassirin dan muhadits mengatakan, ulama tafsir dan ulama hadits mengatakan tidak. Yang pertama yang harus wajib dipelajari adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Oleh karena dengan keduanya seseorang bisa mencapai semua cabang ilmu. Ya, ketika seseorang paham tentang tafsir dan hadis, maka seseorang bisa mempelajari semua cabang ilmu. Makanya mufassirin dan muhadits mengatakan ilmu yang wajib pertama dipelajari adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang ketiga, orang-orang sufi mengatakan bahwa ilmu yang pertama yang wajib dipelajari adalah ilmu sufi tasawuf. Karena dengan ilmu ini seseorang mampu mengetahui tazkiyatun nafas, cara mensucikan jiwa, cara mensucikan hati. Nah, makanya orang sufi mengatakan ilmu yang pertama yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Karena dengan ilmu tasawuf katanya, itu seseorang bisa mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Kemudian yang keempat, para mutakallimin, teologi, ahli filsafat. Mereka mengatakan yang wajib dipelajari adalah ilmu teologi, ilmu kalam, karena dengannya seseorang bisa mengetahui tentang hakikat. Ya. Namun sekali lagi, yang wajib untuk pertama dipelajari adalah ilmu muamalah seorang hamba terhadap Rabb-nya. Yang benar kata penulis bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu muamalah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, akidah yang benar. Nah, jadi ilmu yang wajib pertama untuk dipahami, yang dituntut adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, makanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ya pertemuan-pertemuan kita berikutnya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang ilmu tauhid, ya, tentang pembahasan akidah. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, penting untuk kita ulang-ulangi bersama. Ya, tidak boleh ada rasa bosan dalam diri kita di dalam belajar ilmu tauhid. Tidak boleh ada perasaan bosan dalam diri kita untuk belajar ilmu akidah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini tentang ilmu dan keutamaan ilmu dari kitab Minhajul Qasidin. Kemudian kita tambahkan penjelasannya dari kitab Mizanul Muslim. Ya, tentu penyampaian-penyampaian kami jauh dari kesempurnaan. Ya, di sana sini ada kekurangan, sebab sebatas itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami untuk menyampaikan materi yang dimaksud. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu sumbernya mutlak dari Allah, maka janganlah kita ragu untuk menerimanya. Segala kesalahan sumbernya dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Subhanakallah wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.